Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Puji Bahtiar dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah teori dari psikologi agama, yaitu dasar-dasar kehidupan beragama. Tonton sampai habis ya, insya Allah menambah wawasan dan yang asalnya ragu menjadi yakin dengan beragama. Saya tuh kadang bingung apa itu agama dan apa di dalamnya agama itu dapat. Nah, supaya tidak bingung, akan saya jelaskan dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Agama terdiri dari dua kata, yaitu a dan gamma. A itu artinya tidak dan gamma itu artinya kacau. Kalau disatukan, agama itu artinya tidak kacau. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bisa bermakna tradisi atau peraturan hidup atau sesuatu yang tidak bergerak atau tidak adanya kekacauan. Menurut Nidau dan Kahou 1984 mengatakan, secara garis besar ada 4 kelompok teori psikologi yang mendukung asal mula manusia beragama, yaitu teori sifat dasar, teori kognitif, teori emosi, dan teori lainnya. Yang pertama, teori sifat dasar. William McDougall, salah seorang tokoh psikologi klasik, menyebutkan agama merupakan hasil dari sekumpulan insting yang terdiri dari 3 insting, yaitu curiosity atau rasa ingin tahu, terus fear, takut, dan subjection atau perasaan tergantung. Ditambah dengan emosi-emosi agama, ada takjub, ada terpesona, ada kagum, dan penghormatan atau ta'zim. Spilka 1985-2003. Menurut teori insting, kehidupan beragama merupakan sesuatu yang bersifat fitrah dan merupakan naluri alamiah bagi manusia. Manusia memiliki 2 belahan otak, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Belahan otak kiri berpikir analitis dan rasional, sedangkan belahan otak kanan sifatnya intuitif, emosional, bahkan cenderung irasional. Dr. Taufik Pasya, seorang ahli neuroscience dari Universitas Samratulangi Manado, mengemukakan bahwa selain teori Godspot, masih ada 2 teori yang mencoba melihat hubungan otak dengan spiritualitas dan kehidupan beragama secara umum, yaitu teori sirkuit dan teori katalisator. Berbeda dengan teori Godspot, yang memandang bahwa aktivitas otak yang terkait dengan spiritualitas merupakan sebuah modul. Teori sirkuit memandang bahwa di dalam otak terdapat sebuah sirkuit yang beberapa komponen yang saling berhubungan. Jika salah satu komponen sirkuit tersebut dipacu atau distimulisasi dari dalam maupun dari luar, maka orang tersebut akan mendapat pengalaman spiritual. Sementara itu, teori katalisator memandang bahwa di dalam diri manusia terdapat enzim yang fungsinya adalah menjadi katalisator dari sebuah perubahan kimia dalam tubuh. Pasya 2002. Carl Gustav Jung juga menjelaskan bahwa ketidaksadaran kolektif adalah segala endapan pengalaman nenek moyang yang diturunkan
sejak berjuta tahun yang tak dapat disebut yang sepenuhnya mengendalikan. Gema peristiwa dari dunia prasejarah. Archetype adalah komponen struktural dari ketidaksadaran kolektif manusia yang merupakan gambaran mitologis sejak zaman purba. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang kedua adalah teori kognitif, menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang dapat bermimpi tentang orang yang telah mati. Maka dapat diambil kesimpulan, bayangan diri kita setelah mati tetap hidup, tetapi ada dalam diri yang lain. Dengan mengacu pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget, Elkin menjelaskan 4 komponen dasar dari inteligensi, yaitu conservation, representation, search for relation, dan search for comprehension. Conservation adalah pencarian terhadap sesuatu yang sifatnya permanen. Permanen ini artinya ada meskipun tidak nampak secara fisik. Contohnya, seorang anak berusia 2 tahun memahami bahwa meskipun ibunya tidak ada di rumah, tetapi anak tersebut meyakini bahwa ibunya akan segera kembali. Selanjutnya, representation menyebutkan bahwa pikiran manusia selalu berusaha membuat simbol yang mewakili sesuatu dalam realitas. Contohnya, seorang anak mulainya belajar untuk mengerti bahwa ucapan ibu merupakan simbol verbal dari seorang sosok yang sangat dia butuhkan. Search for relation yaitu pencarian adanya hubungan. Seseorang selalu berusaha memahami keterkaitan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Selanjutnya yaitu search from comprehension. Dapat membuat seseorang memiliki pemahaman yang global tentang segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya, manusia selalu berusaha membuat penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang dihadapi. Misalnya, pada zaman dahulu, orang menjelaskan berbagai peristiwa alam seperti gunung meletus dan sebagainya. Memiliki makna yang lebih sebagai sesuatu, tanda atau peringatan alam terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga adalah teori emosi. Manusia senantiasa menghadapi berbagai macam persoalan, baik persoalan pribadi maupun persoalan keluarga.
maupun kenegaraan, baik dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, maupun politik. Royce berpendapat bahwa agama muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap kehidupan di dunia penuh dengan persoalan dan kesedihan. Dan yang terakhir adalah teori-teori lain. Ada beberapa teori psikologi lain yang menjelaskan tentang asal mula keberagaman secara psikologis. Yang pertama adalah teori sosial. Menurut teori ini, keberagaman seseorang timbul karena pengaruh sosial. Seseorang anak ketika lahir tidak membawa potensi agama, tetapi dia akan menjadi religius karena belajar dari lingkungan. Selanjutnya, teori aktualisasi diri. Teori ini berasal dari pandangan psikologi humanistik. Aliran ini berpandangan bahwa manusia memiliki potensi transendental yang mampu menjangkau di luar alam nyata. Nah, setelah dijelaskan tadi, saya mau nanya nih, apa sih alasan Teteh beragama? Beragama itu adalah sebuah kejelasan agar hidup bisa lebih tentram, damai, kayak ada tujuan dan arahan aja seperti itu ya. Oh, seperti itu. Betul. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.